Dengan cara apa aja kamu mau bunuh diri di sini? Astagfirullahaladzim. Jadi dia katanya lihat jurang, lihat terjun, saya cuman jurang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Iman Aslos, alhamdulillah kembali bersama Om Janim, bersama Mas Happy juga di channel kesayangan Anda, yaitu channel Iman Aslos. Pemirsa, seperti biasa saya bersama Mas Happy akan coba melakukan penelusuran. Kita berada di sebuah gunung ya Mas Happy. Dan gunung ini terkenal sekali pemirsa, sangat angker ya. Dan mudah-mudahan saya minta doanya pada kalian, mudah-mudahan saya bersama Mas Happy bisa melakukan penelusuran di tempat ini dan diberikan keselamatan. Dan seperti biasa pemirsa, bantu channel Iman Aslos dengan cara klik berlangganan agar kalian bisa menemukan video-video kami yang lebih menarik ataupun yang tidak direkomendasikan. Dan jangan lupa kalau ada iklan jangan di skip ya. Sekali lagi, karena tanpa iklan dan tanpa kalian kami bukan apa-apa. Oke pemirsa, coba lakukan penelusuran. Jangan lupa Mas Happy berdoa dulu Mas Happy, ataupun membaca basmalah ya. Siap Om. Kita terhindar dari segala malah bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas Happy, karena ini waktu sudah semakin malam banget Mas Happy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lokasinya seperti ini pemirsa. Hati-hati Mas Happy, ini habis hujan. Hati-hati Mas. Sebenarnya kita belum terlalu naik ke atas Mas Happy ya. Coba di sini masih juga banyak pohon-pohon yang ditanam warga pemirsa, seperti pohon sawo ini Mas Happy. Cuman ini jalan setapak, mungkin kita akan menuju ke sana, terlebih naik lagi ke atas Mas Happy. Karena di sebelah sana pemirsa seperti ada jalan juga. Cuman kita bukan di jalannya, tapi masuk ke dalamnya pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mas Happy merasakan sesuatu ataupun mencium bau sesuatu Mas Happy. Ada bau apa ya? Busuk Om. Bau busuk seperti, tapi juga seperti bau amis Mas Happy. Iya Om. Bau amis darah Mas Happy. Astagfirullahaladzim. Om, Kurang Mas. itu pohon atau apa itu Om depan Om? Mungkin pohon Mas Happy. Tapi kok kelihatannya enggak ini ya Mas Happy ya? Gerak-gerak Om. Kok bergerak kelihatannya Mas Happy? Pohon atau apa itu Om? Coba deketin Mas Happy yuk. Coba itu penampakan nggak tahu Mas Happy. Pemirsa. Astagfirullahaladzim. Baru kita mulai udah ada interaksi pemirsa. Orang apa hantu Mas Happy ini Mas Happy? Astagfirullahaladzim. Kita harus hati-hati juga Mas Happy. Tuh, tapi sebetulnya pakai topi Mas Happy. Oh, sebelum mukanya, tapi mukanya Mas Happy, tangannya penuh darah pemirsa, kakinya juga pemirsa. Astagfirullahaladzim, ini hantu kayaknya Mas Happy ini. Mukanya juga astagfirullahaladzim. Ngeri yang datang juga Mas. Astagfirullah, tapi kakinya masih menyentuh tanah Mas Happy. Tuh lihat Mas Happy, itu ini manusia Mas Happy. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kamu manusia apa hantu? Hah? Aduh. Dia manusia Mas Happy. Kok bisa kayak gitu sih badannya Om? Kenapa badan kamu seperti itu? Astagfirullahaladzim. Membusuk seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa? Astagfirullah. Dia bilangnya mau mati Mas Happy. Mati kenapa?
Kenapa kamu mau mati? Astagfirullah, dia mau bunuh diri Mas Epi di tempat ini, di gunung ini Mas Epi. Emang apa yang terjadi sih? Emang masalahnya apa kamu mau mati, mau bunuh diri di tempat ini? Astagfirullahaladzim. Jadi Mas Epi pemirsa, orang ini dia di desanya terlilit hutang Mas Epi, nggak bisa bayar, dan juga katanya ada yang memfitnah dia Mas Epi. Makanya dia diburu-buru orang-orang. Intinya sepikiran sudah stres banget Mas Epi pemirsa. Dia sembunyi di sini apa Om? Intinya sebenarnya dia mau bunuh diri katanya ke sini Mas Epi. Tapi dia nggak bisa mati Mas Epi. Itu tangannya itu karena apa itu? Sama kaki sama Ya mungkin itu seluruh tubuh. kena apa ya? Namanya wong mau bunuh diri, orang mau bunuh diri Mas Epi. Mungkin dia jatuh dari jurang ke jurang mungkin sampai babak belur seperti ini, darah semua. Atau mukanya juga hancur, astagfirullahaladzim. Cuman dia masih hidup Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Ternyata Mas Epi, di sini banyak sekali yang menunggu tempat ini Mas Epi. Banyak yang menunggu Om. Betul. Kenapa dia nggak bisa mati? Karena jadi penghuni tempat ini nggak mau ada orang yang mati di tempat ini Mas Epi. Makanya walaupun dia sudah hancur begini, kulit udah terkelupas, mukanya juga udah hancur seperti ini, dia nggak mati-mati Mas Epi. Dengan cara apa aja kamu mau bunuh diri di sini? Astagfirullahaladzim. Jadi dia katanya lihat jurang, lihat terjun Mas Epi, cuman jurangnya itu jadi banyak sekali pohon-pohonnya Mas Epi, pohon berduri. Jadi jatuh ke pohon berduri itu habis semua, Udah meninggal dia Om. nggak bisa mati Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Kalau belum ditakdirin untuk meninggal mah belum bisa meninggal. Betul, apalagi tempat ini penunggu sini ini nggak mau tempat mereka ini dijadikan untuk seperti itu, bunuh diri Mas Epi pemirsa. Ya lagian hidup dan mati kan udah ada yang ngatur ya Om. Udah ada yang ngatur, kamu sadar. Kita tinggal jalanin hidup aja. Kamu tinggal jalan hidup aja. Intinya kamu ikhlas, berusaha. Ya mungkin kan kamu bisa kerja sedikit-sedikit. Ya walaupun mungkin itu hasilnya sedikit, cuma buat makan ataupun yang menyimpan sedikit demi sedikit untuk membayar hutang. Astagfirullahaladzim. Yang paling dia nggak kuat, dia katanya dia difitnah Mas Epi. Difitnah Om. Difitnah sama orang, dia kerja mungkin sebuah perusahaan, dia mempunyai sebuah perusahaan, intinya seperti itu, kerja. Jadi la ilaha illallah Rasulullah, dia itu apa ya, intinya tadinya orang sukses Mas Epi, orang sukses tadinya, banyak harta, terus dia jatuh miskin Mas Epi, melarat, akhirnya terlilit hutang yang sangat banyak. Dan juga itu tadinya itu sama orang itu dipitah bahwa dia itu melakukan pesugihan Mas Epi, melakukan pesugihan, sering melakukan ritual katanya. Nah, terus emang itu beneran fitnah atau emang kamu ngelakuin pesugihan itu? Bukan Mas Epi, fitnah katanya Mas Epi. Fitnah Om. Astaga. Dia nggak ini apa namanya, ceritanya dia nggak melakukannya. Berarti ada orang yang benar-benar benci sama dia Om, pengen jatuhin. Betul, pengen jatuhkan dia. Pengen dibenci sama orang-orang itu. Makanya dia jatuh miskin sekarang Mas Epi. Kan jadi apa ya, orang bilang itu biasa itu pesugihan, kalau mungkin nggak ini pakai tumbal, katanya lama kelamaan akan habis lagi hartanya, seperti itu Mas Epi. Kan biasanya seperti itu. Jadi kalau yang melakukan pesugihan misalnya ya, yang kalau dia melakukan pesugihan, jadi kalau dia nggak memberikan tumbal, itu lama kelamaan itu
hartanya akan habis. Katanya kan habis om. Iya, kalau nggak nyawanya akan digantikan buat tumbal, hartanya akan habis Mas Devi. Dan sebenarnya dia ini tidak melakukan pesugihan pemirsa. Dia tidak bilang saya tidak melakukan pesugihan. Cuman dulunya dia orang kaya terus jatuh miskin. Jadi dianggapnya sama orang itu dia melakukan pesugihan. Terus jatuh miskin gara-gara katanya nggak apa nggak ngasih tumbal. Padahal dia nggak melakukan pesugihan seperti itu. Makanya dia stres. Apalagi sering didatengin mungkin itu yang mengasih hutang kepada dia ya, karena dia punya hutang banyak banget, katanya terlilit hutang, sering diparanin sama orang, rentenir juga, bank. Astagfirullahaladzim. Jadi udah berapa hari di sini? udah berapa hari kamu di sini? Astagfirullahaladzim. Udah mau 5 hari Mas Abi katanya. Udah 5 hari. Astagfirullahaladzim. Tapi yang saya rasakan memang di tempat ini luar biasa Mas Abi sebenarnya. Energi di tempat ini luar biasa. Astagfirullahaladzim. Mas Abi. Seperti ada yang mau datang Mas Abi. Mana om? Gimana om? Mas Abi. Om lari om. Kok dia lari Mas? Kejar. Om lari om. Astagfirullah. Licin banget jalan lagi. Astagfirullah. Ayo kejar Mas. Ini licin banget Mas Abi. Kemana kamu? Mas. Astagfirullah. Mau dibantuin malah lari Mas Abi. Cepat banget larinya Mas Abi. Hilang Mas Abi. Kemana Mas tadi Mas? Duh, ini kan tambah ke dalam tambah ini Mas Abi. Tambah gelap. Mas. Kamu di mana Mas? Kenapa lari Mas? Astagfirullah. Mungkin dia merasa ketakutan Mas Abi. Waktu tadi biasa kan ada yang datang. Dia langsung lari Mas Abi seperti ketakutan. Seperti melihat sesuatu Mas Abi. Astagfirullahaladzim. Oh, tadinya kita mau nganterin dia pulang aja om, kita bantu. Iya, tadinya kita mau bantu. Gimana? Tadinya kita mau bantu dia Mas Abi. Gitu kan. Malah dia lari ketakutan seperti melihat sesuatu. Cuma saya akan nerawang sebenarnya tadi sosok apa yang dia takutin di tempat ini Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Banyak sekali siluman tempat ini Mas Evi. Seperti ada siluman ini Mas Evi. Ini bentuknya seperti gorila Mas Evi. Besar berarti om? Besar banget, berwarna hitam bulunya, tapi mukanya itu mukanya Mas Evi. Mukanya seperti muka serigala Mas Evi. Astagfirullah. Gitu, om? Iya Mas Evi. La ilaha illallah. Duh, kita cari kemana orang itu Mas Evi? Kayaknya dia lari udah jauh banget om. Cepet banget larinya dia om. Terus nggak ada, di sini nggak ada Mas Evi. Nah, jalannya licin nih kan habis hujan ini. Hilang Mas Evi, nggak ada sama sekali. Astagfirullah. Coba ke maju lagi ke sini Mas Evi. Iya om. Yuk ke depan sini Mas Evi. Astagfirullah. Ini ada sebuah ini Mas Evi, di sini Mas Evi. Seperti sumur Mas Evi. Seperti danau tapi kecil. Astagfirullahaladzim. Ini di sini ada juga lemonnya juga Mas Evi. Kenapa om? Di seberang sana. Tapi saya cuma melihat kepalanya doang Mas Evi. Ini badannya turun ke air Mas Evi.
panjang banget badannya Mas Evi. Jadi kepalanya seperti manusia, pohon cantik Mas Evi. Iya. Rambutnya panjang dan di sini ada mahkotanya Mas Evi. Tapi badannya panjang banget Mas Evi, turun ke ini Mas Evi. La ilaha illallah Rasulullah. Bangun di sini Om. Pungun di sini Mas Evi. Apa mungkin dia ketakutan ngeliat ini tadi Mas Evi? Makanya dia lari. La ilaha Kita illallah. larinya ke sini sih Om, dia takutnya ke sini larinya ke sini. Mungkin kan dari dia tadi di sana Mas Evi sosoknya, tapi cepet banget. Mungkin mengejar orang tadi Mas Evi. Tapi nggak tahu orangnya kemana, kan larinya ke sini orangnya kan. Saya takutnya dia masuk ke sini Mas Evi, dibawa ke sini ke dalam air sini Mas Evi. Masa sih? Coba dicek Mas Evi, dicek Mas Evi. Licin nggak Om? Enggak sih Mas, enggak licin Mas. Tuh, cuman pinggirnya doang Mas Evi. Kita cek, takutnya dibawa masuk ke dalam sini Mas Evi, ke air sini. Assalamualaikum. Keluar kamu, yang di dalam air, penghuni air sini. Kemana orang yang tadi berbicara dengan saya? Kemana dia? Apa kamu yang ngambil? Astagfirullah. Loh, iya, Mas. Tapi katanya enggak, bukan dia katanya Mas Evi. Berarti dia Memang dia yang datang dari sana tadi Mas Evi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. apa itu Om? Itu ada interaksi Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Ini dalam banget Mas Evi. Hati Om. Kalau saya masuk ke air sini bahaya juga Mas Evi. Ini dalam banget. Tapi sini ada batu-batu di sini. Batu besar banget sebenarnya ini. Tapi sebelah sana dalam banget Mas Evi. Dalam banget ya Om. Dalam. Ini dihuni oleh siluman, Mas Evi. Siluman ular di sini Mas Evi. Gimana ini Om kita Om? Duh, Coba kita balik lagi Om, kita lanjutin besok-besok lagi. kita besok ini kita lanjutan pencarian besok lagi Mas Evi. Memang kita menjelajah Om. Mungkin akan sedikit berpesan ya. Astagfirullahaladzim. Ada lagi tuh Om. Kalau mau keluar, keluar kamu. Keluar. Tapi ini udah mau ini Mas Evi. Bentar lagi ini mau pagi Mas Evi sebenarnya. Emang ya Om. Bener Mas, udah mau pagi nih, bentar lagi ini. Jadi kita hindari dulu di tempat ini pemirsa. Ini belum siap kita Mas Evi. Kayaknya kita datangin lagi sini Mas Evi ya, sampai mencari cocok pemuda tersebut. Orang tadi. Oke pemirsa, pesan-pesan dari saya. Ya kalaupun itu kalian mempunyai intinya terlilit hutang, kalau bisa sih jangan ya Mas Evi ya, jangan sampai terlilit hutang. Iya Om. Karena biasanya lama kelamaan itu hutangnya akan semakin membesar ya, dan kita sulit untuk membayarnya. Dan sebenarnya salah satu cara itu ya kita selalu berusaha bekerja, mungkin sedikit-sedikit kita menyimpan, intinya ditabung Mas Evi buat membayar hutang. Jadi jangan berpikiran pendek ya Mas Evi. Iya Om. Jadi serahkan semuanya sama yang kuasa, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dibarengi dengan ikhtiar, intinya kerja agar kita bisa membayar hutang tersebut. Ya mungkin sedikit demi sedikit kita menabung, insya Allah lama kelamaan uang kita akan banyak dan mungkin bisa membayar hutang gitu Mas Evi. Jadi jangan sampai seperti pemuda tadi pemirsa, dia terlilit hutang banyak dan gak kuat, mungkin mendapatkan fitnah-fitnah dari mungkin tetangga apa siapa ya Mas Evi. Jadi pikirnya stres, nah akhirnya dia mau bunuh diri di tempat ini. Cuman dia nggak bisa mati karena ya sebenarnya sih mati itu di tangan Tuhan yang Maha Kuasa pemirsa. Kita itu semua orang pasti akan mati ya Mas Evi. Iya Om. Betul. Jadi sekali lagi saya berpesan, kalau bisa ya memang sih
ada yang bilang tanpa hutang kita itu katanya tidak semangat Mas Evi. Ada yang bilang begitu Mas Evi. Salah besar itu. Iya ada yang bilang begitu katanya. Kalau nggak punya hutang saya kerja juga nggak semangat katanya. Itu sebaliknya kalau kita itu nggak punya hutang harus lebih semangat lagi kerjanya biar tambah bisa menghasilkan pundi-pundi uang dan juga intinya yang halal ya Mas Evi. Iya Om, betul Om. Jadi pemirsa, sekian pesan dari saya. Mudah-mudahan bisa mungkin dijalankan ya, intinya dilaksanakan agar hidup kita lebih baik lagi. Caranya gimana? Dan jangan lupa selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dan juga ikhtiar dengan segenap jiwa raga kita ya Mas Evi. Iya Om. Apapun pekerjaan kita, tekuni dan jalankan insya Allah. Saya Om Jani bersama Mas Evi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal nih Mas Evi ini. Gampang Om, besok lagi. Orangnya hilang, orangnya lari. Pemirsa, kalau mau saya bantu itu tadi. Ya mungkin kalau kita punya duit sedikit ya dikasih sama dia mungkin sedikit ya Mas Evi. Iya, iya, Om. Agar bisa membantu meringankan beban dia. Iya, betul. Yang kita obatin juga itu. Malah lari.